Baik, shalom anak-anak. Untuk video kali ini Bapak coba kasih tutorial untuk pembuatan kuis sederhananya. Jadi yang pertama kalian siapkan yaitu adalah spreadsheetnya ya, datanya ya. Oke, masuk ke spreadsheet. Judulnya diganti ya, seperti ini ya. Lalu untuk kolom-kolomnya kalian coba sesuaikan juga. Ini Bapak coba ambil dari yang sudah dibuat. Ya. Kolom pertama nama, kolom kedua tanggal, kolom ketiga waktu, PG1 GS1, terus nama soalnya, PG2 GS2 soalnya, PG3 GS3, terus ke soal, PG4 GS4 ke soal, PG5 GS5 soal terakhir. Di PG untuk memisahkan nanti di aplikasinya dari yang nama, tanggal, waktu ke gambar sama soalnya. Jadi ini GS, ini gambar soalnya. Ya, ini sheet 1. Misal namanya dasar, tanggalnya kita buat tanggal hari ini, waktunya kita buat jam sekarang. Ini kosong, GS kosong, nama ibu kota Indonesia. Tuh. Kita coba jawab dulu ya. Ya, ini sudah ada kolomnya, sudah ada isinya juga. Kita mau coba panggil untuk datanya ke dalam AppSheet-nya ya. Kita buka AppSheet, lalu kita create aplikasi, kita start with existing data, kita buat kuisku, kategorinya education and training, kita pilih datanya ya, karena kita tadi buatnya di spreadsheet ya, kita buka spreadsheetnya, kita cari lah di sini sesuai dengan nama filenya. Ini kuisku, pilih, pastikan kalian menggunakan email yang sama dengan yang di spreadsheetnya supaya nyambung ke Google Drive-nya. Ya, ini sudah dapat ya datanya. Ketika kita panggil tadi sudah dapat data kuisku. Ya, kuisku dari sheet 1, datanya dari Google. Ini yang menu data, yang UX juga sudah ada. Ketika kita cek tampilannya seperti ini. Nah, tampilan yang ini kita mau buat menjadi formulir ya. Kita pergi ke data, terus kuisku, kita buka. Nah, ini Bapak mau batasi dulu untuk datanya itu hanya bisa dimanipulasi sama add saja. Jadi formulir kuisku, tabel atau data kuisku ini hanya bisa di add aja, hanya bisa ditambahkan saja. Jadi ketika ditambahkan, nah tampilannya masih
seperti ini ya, biasa ya. Oke, terus kita coba pergi ke view kolom, kita coba sesuaikan dulu namanya teks, tanggalnya date ya, terus di sini kita edit. Nah ini ya, date, today, time now, initial value. Nah, jadi otomatis dia merekam tanggal hari ini dan jam hari ini. Di initial value nya today sama time now. Yang PG di sini ada PG1, PG2 kita ganti show. PG2 kita ganti show. PG3 nah, nanti ketika dicek kita save, coba ya. Jadi satu tampilan ini akan menampilkan nama, tanggal, waktu, terus di PG ini show artinya dia pindah halaman. Ini harus diisi. Nah, baru muncul yang halaman selanjutnya. Kalau ada warning enggak apa-apa, dilanjut aja dulu. Terus selanjutnya ada GS. GS ini kita mau coba tampilkan gambar di setiap soalnya. Kita pergi ke pensil yang ada di depannya GS ini ya, ada pensilnya. Terus tipenya kita ganti show, kategorinya kita ganti image, kontennya. Nah ini penting. Kita akan coba ambil gambar dari Google, gambar IKN. Coba ambil gambar IKN, kita klik kanan pada gambarnya, lalu copy image address, kembali ke AppSheet-nya, kita tempelkan. Oh banyak banget, coba bukan ini berarti. Kita buka dulu. Nah yang ini klik kanan, lalu copy image address, kita coba lagi. Oh masih bukan, coba ganti gambar lain. Oh ini udah, ini klik kanan, copy image address. Nah ini sudah ya, kalau di belakangnya sudah ada tipe gambarnya, ini sudah bisa. Terus depan sama belakangnya dikasih tanda petik. Save. Nah terus kita coba cek, kita save dulu. Next. Nah ini sudah ada gambarnya ya. Nah sekarang kita coba buat soalnya. Ini masih isian, kita buat pilihan ganda. Berarti di soalnya ini kita edit di bagian pensilnya ini, tipenya kita pilih enum, value nya kita tambahkan ada Nusantara, tambahkan lagi, nambah ya, jadi pilihannya ada 4.
Nah, ini sudah ada pilihannya ya. Tapi untuk tampilannya kita coba ubah lagi. Pergi ke pensilnya tadi ya. Oh, ini GS yang soalnya. Nah, input modenya kita pakai yang stuck. Dan terus kita save lagi. Di pertama masukkan nama. Nah, lalu masuk ke soal. Di sini ada gambar soal dan juga pilihannya. Oke, seperti itu ya. Jadi Bapak akan coba buat dulu yang 2 sampai yang kelima. Oke, gambarnya muncul, terus soalnya. Oke, terus tipenya coba disamakan, start juga, lalu di save. Cek lagi. Ya, ini sudah ada. Next ke yang ketiga. Kita buat jadi gambar.
Oke ya, coba ya. Oke, sudah ada gambar, sudah ada pilihannya, sudah ada gambar, sudah ada pilihannya. Ini juga sama, sudah ada gambar, sudah ada pilihannya. Oh, ini masih stuck, masih pilihan yang biasa. Kita coba ganti stuck. Nah, ini sudah ada pilihannya. Ya, oke. Jadi kita sudah bisa membuat soalnya. Terus coba dicek ke spreadsheetnya. Nah, ini menambah ya datanya masuk. Jadi kalian bisa coba input lagi, tambah, terus masukkan nama, coba pilih jawabannya. Nah, ini nambah lagi ya. Terus kita coba buat tampilannya, kita ubah tampilannya. Kita pergi ke UX, terus quizku, lalu kita ubah tampilannya jadi form. Positionnya ada di menu aja, enggak apa-apa. Lalu page stylenya di sini ada page count supaya ada progresnya. Form stylenya ada automatic, default, side by side. Kita coba pakai yang automatic. Ketika finish dia pergi ke, kita coba kasih quizku detail dulu aja. Kita save. Masukkan nama lagi, kita pilih lagi, sesuaikan. Ya. Nah, tapi nanti kita akan buat ketika sudah selesai nanti muncul nilainya ya. Jadi kita buat, kita pastikan dulu untuk kuisnya bisa masuk datanya ke dalam spreadsheetnya. Nah, untuk membuat nilainya, kita bisa buat di spreadsheet yang kita baru buat tadi ya. Ini kan sheet 1, kita coba tambahkan sheet baru. Nah, yang kita masukkan itu beberapa rumus ya. Kalian bisa cek di Sysky, Bapak sudah masukkan beberapa tutorialnya. Jadi dalam sheet 2 ini ada nama, detail, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5 sama skornya. Nah, yang kita panggil di sini adalah data dari sheet 1. Oke. Jadi kalian bisa cek kodenya. Ini Bapak coba tampilkan juga di sini. Yasar itu dia ambil dari sheet 1 sel ke A2. Jadi dia ambil dari sheet 1 A ke 2, A2 ini. Nah, kalau sudah dapat ini di drag ke bawah. Banyak enggak apa-apa.
supaya nanti ketika ada data lagi baru nambah itu bisa langsung masuk ke sheet 2. Detailnya VLOOKUP ya, tolong carikan data A2. A2 itu datanya ini Yasar. Tolong carikan Yasar di sheet 1 baris A sampai R, kolom A sampai R ya. Jadi dia akan nyari dari sini sampai R. Ya, sampai sini. Dia akan nyari data yang namanya sama seperti Yasar. Jika dapat ya, tolong pergi ke kolom kedua, yaitu kolomnya tanggal. Pastikan dia false, diambil tepat ya. Nah, kalau sudah muncul datanya baru di scroll lagi ke bawah, di drag lagi. Nah, ini ada tanggal. Kita cek. Ya, yang ini sama. Carikan saya data Yasar pada sheet pertama kolom ke-6 ya. Jika data tersebut ada dan tulisannya sama dengan Nusantara, maka poinnya adalah 20. Artinya jika data yang ada di sini sama dengan Nusantara, maka dia dapat poin 20. Jika tidak, semisal ini poinnya adalah 0. Ini juga sama, di drag lagi. Yang ini juga sama, kolom ke-9 jawabannya adalah Soekarno. Jika jawabannya Soekarno, dia dapat nilai 20. Jadi kita tinggal drag-drag aja ya. Yang lain juga sama, kolomnya kita ganti, terus jawabannya apa. Ini juga kolomnya berapa, ini jawabannya apa. Kolomnya bisa dihitung ya. Kolom 1, kolom 2, tadi kan tanggal kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Jadi bisa disesuaikan. Skor akhir sama dengan jumlah dari skor soal 1 sampai 5. Kalau sudah, ini di save otomatis. Terus kita panggil di AppSheet-nya. Data, klik tanda plus, Google Sheet. Kita cari sheet-nya lagi, select. Nah, ini sheet 2, dia hanya bisa membaca read only, add tabel. Oke, sekarang kita punya 2 data, kuisku sama sheet 2. UX-nya sama, kita tambahkan juga. Create a new view, semisal di sini kita pakai nilai, datanya adalah sheet 2, tipenya adalah tabel. Nah, kita punya view untuk si kuis dan juga si nilai. Jadi kuisku ketika sudah selesai, ketika finish view, ini di quiz ya, di quizku ya, itu akan menampilkan sheet 2 detail. Tuh. Nah, supaya sheet 2 detailnya bisa terlihat up to date, bisa langsung muncul, kita coba cek ya. Tadi di bawah menu UX ini ada show system view.
diklik ya. Ini di sini ada sheet 2 detail, bisa pakai yang use card layout. Jadi tampilannya ini tampilan biasa, detail yang biasa. Kalau pakai card layout, nah nanti seperti ini. Terus diurutkan berdasarkan ya urutan nomor yang paling terakhir input. Nah ini muncul dia yang terakhir input. Oke, kita coba lagi, kita save. Jadi kalau semisal ketinggalan bisa di replay lagi. UX yang nilai ini posisinya ref ya, supaya tidak ada. Pergi ke kuisku, ini di save dulu. Setiap ada perubahan di save. Kuisku. Nah kita coba input ya, input. Ya, ini hasilnya. Jadi nama input ini mengerjakan di tanggal sekian, skornya itu 20 20 20 20 20, skor akhirnya 100. Ya, misal kita mau nampilin skornya aja, berarti di data sheet 2 view column. Terus nah ini show-nya kita matikan. Show. Nah, ini kita matikan. Kita save, jadi hanya muncul skor akhirnya aja. Kalau sudah, masuk lagi quiz. Nah, bisa nginput lagi. Kalian bisa edit juga hiasannya, untuk tampilannya, brandnya, warnanya ya, bisa diedit. Bisa kalian sesuaikan, bisa edit lagi. Kalau sudah bisa kalian coba dulu. Nanti kalau misal ada kesulitan bisa tanyakan ke Bapak. Oke ya, gitu ya. Bisa dicoba dulu, tetap semangat, tetap belajar. Tuhan Yesus memberkati.